Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali memasuki hari yang baru. Untuk hari ini hari Rabu 23 Juni 2021. Untuk kembali sama-sama kita akan melihat energi harian ya dalam bacaan Daily Guidance hari ini. Oke? Kita akan mulai saja dengan melihat apa yang menjadi tebaran kartu hari ini ya. Dimulai dari kartu oracle-nya, Daily Guidance hari Rabu 23 Juni 2021. Di sini ada Four of Summer. Four of Summer. Oke. Being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Ya, jadi di sini sepertinya kita harus bisa melihat sebuah kesempatan yang mungkin kesempatan yang bisa dikatakan di sini kesempatan yang di luar dari perkiraan kita, a magical opportunity. Jadi seperti sesuatu hal yang tidak kita sangka-sangka ya, tidak kita duga-duga. Yang selama ini mungkin membuat kita seperti agak pesimis, menjadi orang yang apatis, seperti itu. Dan di sini bisa saja akan ada situasi di mana ada seseorang atau ada sesuatu yang akan menjadikan hari ini lebih berharga begitu ya, atau sesuatu yang itu tadi yang bisa dikatakan sesuatu yang tidak kita prediksi, yang tidak kita sangka-sangka itu datang dari seseorang atau dari sesuatu, dari situasi yang ya bisa dikatakan luar biasa begitu. Four of Summer. Oke. Kira-kira seperti itu dari kartu tarotnya. Kita akan lihat dari kartu, itu dari kartu oracle. Kita lihat dari kartu tarotnya ada Page of Cups, kemudian ada Ten of Wands, dan ada The Hierophant. Kemudian ada Page of Pentacles, ada The Sun, dan ada Four of Cups ya. Four of Cups ini sama dengan Four of Summer, Ace of Swords di sini. Oke, baiklah. Situasi hari ini mungkin kita seperti seseorang yang penuh dengan keraguan. Ya, saya katakan kita itu seperti seseorang yang ragu, seseorang yang merasa tidak percaya diri atau tidak yakin, atau mungkin juga kita sudah apatis dengan keadaan. Yang saya lihat selama ini mungkin ada sesuatu yang membebani kehidupan sebagian dari kita yang ya bisa dikatakan di sini menjalani sebuah situasi yang sulit atau ya situasi yang membuat perasaan tertekan. Jadi ada hal-hal yang ya bisa saja kalau saya lihat di sini seperti energi seseorang yang tidak percaya diri karena sebuah masalah ya. Karena menghadapi sebuah masalah. Ini seperti ada perasaan ingin bisa mendapatkan sebuah peluang, tetapi kok sepertinya bebannya itu harus benar-benar ada perjuangan yang
yang dilakukan untuk bisa mendapatkan peluang atau kesempatan begitu. Sehingga ya di sini merasa juga bahwa apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dihasilkan itu seperti jauh sekali ya, jauh dari harapan. So, kalau saya lihat di sini The Hierophant, kita diminta untuk bisa lebih bersabar dalam hal ini, seperti belajarlah untuk bisa bersikap yang benar secara bijak untuk menghadapi situasi ini. Pikirkan lagi, berhati-hati untuk hal-hal yang ingin kita lakukan ya. Kalau saya lihat di sini seperti ada energi ya, kita itu dihadapkan pilihan yang kita ingin lakukan di sini. Apakah kita mau memperjuangkan sebuah kesempatan atau ya kita lepaskan begitu saja? Karena kita mungkin sudah merasa menyerah, sudah merasa sulit. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu mungkin kita merasa sudah semakin jauh. Nah, itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kamu selalu ragu, kalau kamu merasa tidak yakin, tentu banyak di antara kita yang merasa, sudahlah, ini sudah cukup membebani, ini sudah cukup sulit, ini sudah cukup bermasalah. Tapi kalau dari dalam diri itu ada semacam ketenangan ya, ketenangan berpikir, tentunya akan bisa mengevaluasi, mempelajari hal-hal yang dihadapi, walaupun situasi sulit apapun itu pasti menjadi semacam evaluasi ya, bisa dievaluasi maksud saya, bisa dipelajari apa sih yang menyebabkan permasalahan itu, begitu loh. Kalau memang ingin memperjuangkan sebuah kesempatan yang lebih baik. Jadi itu kembali kepada diri sendiri. Kalau yang ada di dalam pikiran itu hal-hal yang bisa dikatakan kita sudah punya pikiran segala sesuatu itu sulit, segala sesuatu itu sudah bermasalah, sudah nggak bisa lagi untuk diupayakan, ya selamanya kita akan menganggap segala sesuatu itu bakal sulit. Tapi kalau kita mencoba berpikir lebih positif, dalam arti sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, pasti ada sebuah solusi, pasti ada sebuah cara. Caranya bagaimana? Ya, dievaluasi mengapa kesulitan itu bisa terjadi, ya kan? Atau masalah-masalah yang dihadapin itu ya dijadikan pelajaran. Apapun yang sudah terjadi dijadikan pelajaran. Sekarang harus bisa percaya diri untuk memulai atau mengambil kesempatan yang baru atau apapun itu peluang yang ada. Jangan karena pernah mengalami sebuah kesulitan misalnya, atau ada di dalam sebuah kesulitan, kemudian di dalam pikiranmu merasa ya sudah, sepertinya nggak akan ada kemungkinan lagi atau nggak akan bisa lagi keluar dari masalah ini. Ya selamanya kalau punya pikiran seperti itu, artinya ya jelas itu sama saja sudah nggak mau berjuang. Segalanya akan terlihat sulit. Tapi kalau kita mau belajar dari kesulitan yang ada, kita pasti akan lebih mencoba berpikir positif bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Jadi tetap memiliki energi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, hal-hal baik, tetap memiliki harapan begitu. Sesulit apapun keadaan yang dihadapi, khususnya di hari ini. Ya. Di situ ada The Hierophant dan Four of Cups. Artinya ada sebagian dari kita mungkin merasa sudah menjadi, dalam tanda kutip ya, seseorang yang tertahan. Seperti seorang tahanan. Tertahan dalam sebuah masalah sehingga pada akhirnya menjadi apatis. Seperti tidak ada motivasi lagi, seperti sudah tidak mau berupaya lagi. Artinya ya sudah apatis, sudah merasa ragu untuk berusaha, bukan hanya ragu, ya artinya sudah nggak mau berjuang. Tapi buat yang ingin melakukan semacam ya bisa dikatakan pergerakan untuk melakukan tindakan keluar dari situasi yang sulit ini, pastilah kamu akan bisa bersikap yang benar. Bersikap yang benar dalam arti sekarang coba direnungkan. Apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi penyebabnya?
apa kira-kira tindakanmu. Pertimbangkan apa yang akan terjadi nanti, konsekuensinya kira-kira akan terjadi apa yang harus siap untuk dihadapi, seperti itu. Jadi semuanya dievaluasi sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini sebuah jalan keluar. Kita bisa terbebas dari masalah itu, kita bisa keluar dari situasi yang sulit itu. Tapi kalau kita di sini merasa sudah nggak mampu, nggak bisa, serba merasa sulit, ya segalanya akan tetap sulit. Kita akan terus ada di dalam situasi yang seperti itu karena energi kita sudah stuck. Kita sudah terjebak dengan pikiran sendiri bahwa hal-hal sulit itu sudah nggak bisa lagi kita benahi, kita perbaiki. Ya, jadi sekali lagi ini tadi tentang sebuah kesempatan yang bisa dikatakan yang mungkin di luar daripada ekspektasi kita, perkiraan kita, itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, yang mana ya bisa dikatakan akan datang dari mungkin dari seseorang yang akan membantu ya, atau situasi yang pada akhirnya menjadi sangat luar biasa begitu. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Sekali lagi itu semua pilihan. Pilihan dari diri sendiri. Mau atau tidak mengatasi masalah apapun yang dihadapi ya, atau justru terus terjebak dalam pikiran-pikiran yang membuatmu seperti ya bisa dikatakan di sini selalu ada dalam masalah atau kesulitan. Ya. Ini tentang niat, tekad, atau juga ini tentang pikiran ya. Sword itu tentang pikiran. Jadi itu tergantung dari pikiran masing-masing. Kalau niat tekadmu bagus, ingin keluar, ingin berusaha, pasti hasilnya tidak akan mengecewakan, dalam arti ya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, ya kan? Jadi kalau kita mau berusaha pasti ada sebuah hasil. Tapi kalau kita stuck, kita diam, kita nggak mau berusaha, jangankan hasil, kita nggak akan keluar dari situasi itu. Ini dalam hal apapun, jadi mungkin dalam situasi kondisi pekerjaanmu, di tengah kehidupan bersama keluarga, di dalam menjalankan bisnis atau usaha, di dalam hubungan dengan seseorang. Kalau kamu merasa kamu sudah sulit untuk bisa mendapatkan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu, ya kamu nggak akan bisa mendapatkan hasil apapun. Kalau di dalam pikiran itu sudah terjebak dengan kata-kata sulit, ya, atau terjebak dengan kata-kata tidak bisa, ya selamanya akan tidak menghasilkan hal-hal yang berubah ya, dalam arti tidak akan ada perubahan. Tapi kalau di dalam diri, di dalam pikiran itu ada sebuah niat, tekad untuk keluar dari situasi yang selama ini membebani, ya, situasi yang bermasalah, pasti akan ada sebuah hasil. Sekecil apapun pasti ada sebuah hasil untuk memberikan perubahan. Oke? Jadi sekali lagi kembali, semua itu pilihan. Pilihanmu ingin tetap berada di tempat yang sekarang kamu rasakan, kamu jalani. Ini bukan hanya tempat ya, situasi, kondisi, atau apapun. Atau ya, kamu mau berubah, kamu mau bergerak, melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Begitu. Jadi, semoga ini bisa jadi perenungan ya. Jangan hanya terus-terusan merasa kita nggak bisa ada perubahan. Sepertinya hidup ini nggak berubah. Hidupku memang seperti ini aja, memang sudah nasibku. Ingat, nasib itu bisa diubah. Kalau takdir nggak bisa. Dan takdir manusia itu hanya lahir, jodoh, dan mati. Itu yang nggak bisa diubah. Tapi yang namanya nasib itu bisa. Asalkan ada kemauan. Ya. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk daily guidance hari ini.
hari Rabu 23 Juni 2021.